A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan limpahkan kepada kita sekalian, khususnya sebagai anak bangsa yang tinggal di bumi pertiwi Nusantara. Karena sebagian besar wilayah muka bumi dunia ini sedang mengalami gelombang panas yang cukup meresaukan dan banyak memakan korban hingga ratusan ribu berjatuhan nyawa di beberapa negara. Tapi alhamdulillah negeri kita yang kita cinta ini karena bukan termasuk negeri yang subtropis, jadi kita relatif kecil peningkatan suhunya, sekalipun memang terasa lebih panas dari sebelumnya. Sehingga siang ini Allah perkenankan kita bisa menghadir acara ibadah Jumat yang diwajibkan kepada kita sekalian. Serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa menteladani sikap dan perilaku beliau serta berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, di hampir setiap negeri itu ada perlombaan fasilitas. Kalau Bapak tengok misalnya di Arab Saudi sana, itu hampir semua kota-kota di sana itu ada gedung-gedung bercakar langit, Pak. Tinggi-tinggi, berlomba-lomba tuh, tiap provinsi itu menampilkan daerahnya. Bahkan sekarang tiap negara memunculkan gedung-gedung pencakar langit itu. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah mereka membangun gedung tinggi itu tanpa keinginan untuk mendapatkan pujian? Semata-mata karena Allah saja? Tidak mungkin. Mereka berharap mendapatkan penilaian yang baik, penilaian spektakuler atas karya arsitektur mereka tuh. Begitu juga di negeri kita. Bahkan masjid-masjid pun dibangun sedemikian mewahnya untuk tempat ibadah. Itu semata-mata karena mereka ingin mendapatkan pujian, sanjungan, decak kagum dari umat manusia. Tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, begitu megah dan mewahnya, sehingga setiap orang berdecak kagum. Sehingga tidak mungkin arsitek yang membangun Masjidil Haram itu tidak ada keinginan, motivasi untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Dalam bahasa lain adalah riya. Sekarang kita akan lihat bagaimana pandangan Islam terhadap riya. Imam Abu Bakar Al-Wasiti, dia bercerita tentang semaraknya dunia, meriahnya dunia, ramainya dunia ini semata-mata karena ada unsur riya pada setiap manusia. Kalau tidak ada unsur riya, tidak mungkin dunia ini ramai, semarak, tidak akan mungkin, Pak. Oleh karena itu kata dia, memberikan nasihat kepada kita, kalau sekiranya kita beramal ada kekhawatiran riya, khawatir tentang riya, kalau kita ingin beramal, maka jangan kau hentikan, kerjakan terus, sekalipun ada unsur riya, keinginan tuh Padahal riya itu adalah syirik kecil yang bisa menghancurkan seluruh amal, Pak. Tapi kata beliau, sekalipun ada unsur riya, jika kamu ingin beramal, beribadah,
jangan kamu hentikan. Boleh jadi pada mulanya kamu memiliki unsur ria dalam ibadah, mungkin pada pertengahan ibadah itu sikap ria itu akan berkurang. Bahkan pada ujung ibadah itu sikap ria itu akan hilang. Contoh, kita sholat, ya. Mungkin pada mulanya kita datang ke masjid karena unsur ria, atau orang pergi haji, mulanya ada unsur ria tuh. Tapi kata beliau, laksanakan saja. Boleh jadi nanti pada pertengahan ibadah itu sikap perasaan ria itu akan hilang, atau pada ujung ibadah itu sikap ria itu akan hilang. Nasihat beliau, dia tidak sembarangan mengatakan itu, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Awaki dari Al-Mujahid. Kata beliau, Rasul berkata, kata Imam Awaki, ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini amil tu bi amalin fasirtuhu fayatlau alayya fayujibuni hal alayya ajrun ya Rasulullah. Kata Imam Waqi dari Imam Mujahid, seorang laki-laki tadi menjegat Rasulullah sedang berjalan itu, ya Rasulullah, saya ini punya niat ingin ibadah, beramal soleh, dan saya sembunyikan ibadah itu, maknanya dia ikhlas, ya, ikhlas. Tapi dalam perjalanan ternyata ada orang yang memuji saya tentang ibadah yang saya kerjakan itu, dan saya suka dengan pujian itu, saya senang dengan pujian itu. Ya Rasulullah, kira-kira adakah ganjaran bagi saya atas ibadah yang saya kerjakan itu? Apa Rasul bilang? Falaka ajrain, engkau akan mendapatkan 2 ganjaran. 2 ganjaran. Yang pertama, ganjaran karena engkau pada mulanya itu menyembunyikan ibadah kamu. Yang kedua, karena engkau senang dipuji. Yang memuji itu akan menuruti apa yang kamu kerjakan. Jadi dia mendapatkan 2 ganjaran, Pak. Nah, pada mukaddimah saya bacakan surat Al-Kahfi ayat 110. Itu bagian akhir, ya, ayat terakhir surat Al-Kahf ayat 110. Allah berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih." Maka siapa saja di antara kalian yang punya keinginan untuk beribadah, punya niat untuk beramal soleh, tapi ada keraguan dalam kalbunya, takut ria, ya, takut ria. Allah bilang, "Falyamal," kerjakan, kerjakan. Sekalipun ada keraguan tentang amal kita tadi, takut ria. Nah sekarang nih Pak, kalau kita pergi umroh, ya, semua relatif itu ingin mendapatkan pujian, mesti ada unsur ria. Saya umroh ambil yang plus, saya ambil haji yang furoda, semua begitu. Ya, kadang-kadang sikap ria itu, ya, bukan hanya merambat pada aspek-aspek material, ya, seperti arsitektur dan sebagainya, tapi juga merambah pada perkara-perkara ubudiyah, ria, Pak. Saya kasih contoh. Ada orang untuk menunjukkan bahwa dia sedang saum, maka dia menampilkan kesan yang lemes, bahkan badannya kurus kering, rambutnya acak-acakan. Kelihatannya memang orang ini mungkin sering berpuasa, tapi ada di antara mereka yang juga memiliki sikap ria semacam itu. Dia tunjukkan dari personal, dari pribadi, dari badannya tuh, penampilan badannya lemas, kurus, matanya merah, seakan-akan gak pernah makan, seperti orang zuhud. Bahkan pakaiannya pun tidak menampilkan pakaian yang rapi, baik, bersih, tidak. Seperti orang-orang kalangan sufi itu. Dia pakaiannya compang-camping. Dia bilang, saya sedang zuhud, ya, tidak senang dengan dunia. Kesan seperti itu. Tapi justru penampilan itu menunjukkan sikap ria. Atau sebaliknya, berpakaian melebihi sunnah, berlebihan,
dia pakai gamis, pakai jubah, ya, pakai sorban double, pakai sirwal, tuh dulu nyebutnya udang-udang, ya, kayak para pangeran tuh. Memang pakai itu sunnah, tapi kalau berlebihan dia jadi ada unsur ria, Pak. Ya, mohon maaf, kalau ada sebagian kita juga sering menampilkan itu. Ya. Hati-hati, ada kesan ria di sana untuk memberikan kesan bahwa dia adalah orang soleh. Kemudian dari sisi bacaan, ucapan, ada seorang misalnya ustadz atau ulama atau kiai sering untuk menampilkan keilmuan yang sangat tinggi, dia tampilkan filsafat, teori-teori yang kadang-kadang kita nggak bisa jangkau ilmunya itu, filsafat, teologi, metafisik dan sebagainya, tidak terjangkau. Itu di sana unsurnya untuk bisa diketahui agar dia memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Begitu juga dengan bacaan qiraat, ya. Bacaan Quran yang mendayu-dayu, ya. Sehingga kadang-kadang sholat lama-lama dia baca, di belakang batuk pun dia acukan karena dia nyaman dengan keindahan suara yang dia kumandangkan. Begitu juga ibadah seperti sholat, ya. Dia tampilkan ruku yang lama, sujud yang lama, tahiyat yang lama, i'tidal yang lama. Di sana ada unsur dia. Hati-hati dengan perkara ini, Pak. Begitu dengan sedekah. Rasanya kalau tidak disebutkan namanya, dia tidak puas. Ya, disebutkan namanya dan jumlahnya. Sekalipun memang itu dibolehkan. Nanti Bapak buka surat Al-Baqarah ayat 271 tuh. Ya. Wa in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tentang sedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tampakkan, kau perlihatkan sedekahmu itu, ya, engkau tunjukkan bahwa kamu sedekah, itu baik. Baik, Pak. Memperlihatkan sedekah kita itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kamu sembunyikan sedekahmu itu, ya, dan kamu bagikan kepada fakir miskin, itu jauh lebih baik. Dalam hadis Bukhari, Rasul berkata, ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala saja. Salah satu di antaranya siapa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha. Seorang laki-laki yang memberikan sedekah dengan sumbangan, ya, sumbangan itu, tapi dia sembunyikan sumbangan itu, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disumbangkan oleh tangan kanannya itu. Dia adalah orang yang selamat pada hari di mana tidak ada perlindungan. Jadi kembali kepada perkara ria. Para ulama merinci tentang ria. Ada 2 macam ria itu. Pertama, ria yang khalis. Ria khalis itu adalah ria yang semata-mata karena ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ria juga hanya dia mengharap dari pujian Allah saja tuh, murni. Yang kedua, ria syirik adalah ria karena keinginan bukan hanya mendapatkan pujian dari Allah, tapi juga ingin mendapatkan pujian dari orang, kepentingan dunia. Ini yang harus dikurangi, ya. Hadis tadi bercerita tentang orang yang beramal karena mengharapkan 2 pujian dari Allah dan dari manusia. Lah ini Rasul mengajarkan kepada kita untuk kerjakan saja, sekalipun ada unsur ria tadi, ya. Karena boleh jadi kita kalau sholat tuh mungkin bolanya ria, ya. Pada sholat, pertengahan sholat sudah hilang sikapnya itu, munculkan Allah. Atau sebaliknya, mungkin pada awalnya ikhlas, pada pertengahan dia ada perasaan ria, ya. Bacanya mendayu-dayu. Tadi pada penutup sholat dia balik lagi menjadi ikhlas.
begitulah hidup ya. Dan kalaupun terjadi riya seperti pembangunan masjid yang megah-megah itu, kata para ulama, sekalipun dia ada unsur riya ketika membangun fasilitas itu, tapi bukankah banyak yang hadir orang-orang beriman? Masjid mesti ada datang orang beriman. Dan orang beriman itulah yang mendoakan kepada orang yang membangun masjid itu dalam keadaan riya. Dan pasti doanya itu agar diampuni kekeliruan, kesalahan, dosa riya yang membangun fasilitas masjid itu. Maknanya Pak, orang yang tadinya riya tadi terampuni dosanya oleh karena doa kita semua. Kita datang ke Masjidil Haram berdecak kagum. Kita berdoa, ya Rabb, Rabbi firli warhamni, Rabbana atina fid dunya, Rabbana faghfir lana. Ya Allah, ampunilah kami semua, termasuk yang membangun masjid itu, yang tadinya ada unsur riya tadi ya. Oleh karena itu, jika berkaitan dengan ibadah, sebaiknya sekalipun ada unsur riya, laksanakan saja. Tapi kalau berkaitan dengan di luar ibadah, memang ada kesan ujub ya. Contoh misalnya kita bikin fasilitas rumah mewah tuh, kendaraan yang mewah dan sebagainya itu ya, yang sifatnya personal bukan ibadah, memang ada kesan di sana ujub ya, bahkan mendekati sombong atau takabur. Ini yang harus dihindari. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengurangi ya, perlahan-lahan sikapnya itu. Karena itu Rasul bilang, ma'akhafu min akhwafi syirkul asghar. Syirik kecil itu adalah riya ya. Jadi termasuk syirik kecil. Agar kita ibadah yang kita kerjakan ini bersih dari unsur-unsur riya, unsur-unsur syirik yang kecil itu. Billahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua ini khatib ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Hadisnya hadis mauquf ya, tidak sampai kepada Rasulullah SAW, tapi dialami oleh para sahabat kepada tabi'in. Kata Muhammad bin Ishaq, dulu ya, ketika Ali bin Husain wafat, meninggal dunia. Ali bin Husain ada cicitnya Rasulullah, anak cucunya. Jadi Husain adalah Sayyidina Ali, Ali bin Husain bin Ali, nah gitu ya. Jadi dia termasuk cicit. Pada waktu dia wafat, meninggal dunia itu, dimandikan oleh para sahabat itu. Kemudian dia jumpai dan kaget para sahabat itu, karena di punggungnya ini ada bekas keloid kalau bahasa sekarang ya, kapalan ya. Mesti orang bekas banyak manggul Pak, bawa tanggungan gitu ya, sehingga ada bekas tuh. Dan itu nggak bisa hilang, tebal kapalan. Lah para sahabat bingung, perasaan Ali bin Husain ini orang bangsawan, ya, orang kaya, cicit Rasulullah SAW. Apa yang dia kerjakan? Tidak mungkin bekerja manggul-manggul itu kayak jualan kerupuk, enggak. Ya. Tapi pada hari itu, ya, orang kampung kota Madinah itu cerita. Ya. Dibilang hari ini kok nggak ada yang ngirim gandum ke rumah saya. Ya. Karena tiap hari penduduk Madinah itu orang miskin, ya, fakir, itu tiap pagi dia mesti menemukan gandum di pintu rumahnya. Setiap pagi dia itu bertahun-tahun, dan mereka nggak ada yang tahu siapa yang mengantarkan, mengirim paket gandum itu. Kalau sekarang mungkin beras, nggak ada yang tahu. Karena dulu nggak ada liput, nggak ada nggak ada kamera, ya. Tiba-tiba subuh-subuh sudah ada di pintu, tiap subuh, selama bertahun-tahun. Tapi begitu hari wafatnya Ali bin Husain, pagi itu nggak ada, satu kampung tuh nggak ada yang mengirimkan gandum. Lalu kemudian para sahabat mengaitkan antara wafatnya Ali bin Husain dengan kebiasaan menerima gandum di pagi hari itu.
Lalu kemudian ada tim investigasi, diselidiki. Okay? Ternyata betul, selama bertahun-tahun Ali bin Husain membagikan beras, ya, pada 100 rumah yang ada di kota Madinah, penduduk yang fakir miskin itu. Takjub, dan tidak satu pun yang tahu, ya, kecuali setelah meninggal itu. Lalu kemudian semua orang berdoa dan takjub dengan amalan yang dilakukan oleh Ali bin Husain yang membagikan sembako itu tanpa ada yang tahu. Ternyata ada di muka bumi ini orang, ya, yang sebegitunya bersedekah tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Rasanya kalau sekarang susah Pak mencari seperti itu, ya. Bahkan justru sebaliknya, sekarang orang baru nyumbang sedikit saja langsung difoto, di-share ke seluruh grup. Gitu Pak sekarang nih. Pasti ada unsur ria ingin diketahui. Uang tawaf di depan Ka'bah saja dia masih sempat foto selfie, lalu di-share kepada grup seluruh dunia. Tuh. Apa kira-kira motif kalau bukan untuk diketahui itu? Sekarang begitu Pak. Akhirnya itu teladan Ali bin Husain untuk menyembunyikan ibadah patut kita contoh. Ada banyak sahabat tabi'in yang mempraktekkan ibadah jenis lainnya, saum misalnya, seperti Ali bin Husain. Tidak kita ingin, ya, menjadikan amalan yang tidak diketahui oleh orang lain itu sebagai amalan andalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul menjamin tentang perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada perlindungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.